Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah menaati didikan dan hajaran Allah. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Saudara, ketika Rasul menulis surat kepada kaum beriman Ibrani, khususnya pasal 12, yang mengutip perkataan dalam kitab Amsal. Sekarang dalam perjanjian baru, penjelasannya adalah, jika kamu harus menanggung ganjaran. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 7, Rasul menunjukkan kepada kita bahwa menderita sengsara itu sama dengan mengalami didikan dan hajaran. Mungkin ada yang ingin bertanya, apakah didikan dan hajaran Allah itu? Apakah artinya? Bagaimanakah cara Allah mendidik dan menghajar kita? Kita harus nampak bahwa segala yang Allah tentukan untuk kita alami dan derita, itulah didikan dan hajaran Allah. Jangan mengira bahwa didikan dan hajaran Allah haruslah berupa perkara-perkara yang istimewa. Tidak. Didikan dan hajaran Allah justru adalah sesuatu yang Anda tanggung dan derita setiap hari. Mungkin ada sepatah kata yang keras, sebuah wajah yang kurang ramah, sebuah lidah yang tajam, sebuah perlakuan yang kurang sopan, suatu kritikan yang tak beralasan, suatu kesulitan yang di luar dugaan, macam-macam penghinaan, tindakan yang lancang, atau kesulitan-kesulitan lainnya yang lebih berat. Ada kalanya juga berbagai macam penyakit, kemiskinan, kesengsaraan, dan banyak lagi kesesakan lainnya. Pendek kata, semua yang Anda tanggung dan derita, menurut Rasul, semua itu adalah didikan dan hajaran Allah. Karena itu perkataan Rasul sangat jelas, yang kita tanggung adalah didikan dan hajaran Allah. Jangan sekali-kali kita berkata dengan sembarangan bahwa perkara-perkara itu terjadi secara kebetulan. Tidak. Semua itu adalah didikan dan hajaran Allah yang setiap hari telah diatur dan ditakar oleh Allah bagi kita. Banyak orang yang salah mengerti, mengira didikan dan hajaran Allah merupakan perlakuannya yang tidak baik. Tidak. Bila saya menerima hajaran Allah, itu berarti saya diperlakukan dengan baik oleh Allah, seperti terhadap anaknya. Di manakah ada seorang anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Didikan dan hajaran Allah bermaksud membawa Anda ke suatu posisi sehingga Anda beroleh berkat dan kemuliaan. Jika setiap orang nampak bahwa semua penderitaan atau peristiwa yang menimpanya itu berasal dari Allah, ia pasti akan mengambil satu sikap yang berbeda terhadap apa yang ia alami itu. Seringkali kita malah merasa bahwa cambuk Bapa itu sangat baik, karena kita nampak itu bukan peristiwa biasa, melainkan tangan atau cambuk Allah, yang bertujuan membuat kita berbahagian dalam sifat dan karakternya, sehingga perasaan kita akan mutlak berubah. Oh, Allahku memperlakukan aku seperti anaknya. Hari ini yang mendidik dan menghajar aku. Hal ini sangatlah mulia. Didikan dan hajaran harus dialami oleh setiap anak, tidak terkecuali Anda. Bagaimana setiap orang yang hidup pada zaman Paulus dan Petrus, begitu pula setiap orang di seluruh dunia pada hari ini. Tidak ada seorang anak Allah bisa menempuh jalan yang bebas dari didikan dan hajaran Allah. Didikan dan hajaran adalah tanda dan bukti kita sebagai anak-anak Allah. Anda tak mungkin menerima hak sebagai putra Allah tanpa menerima didikan dan hajarannya. Rasul memperlihatkan, bila ayah kandung kita mendidik dan menghajar kita, kita wajib menghormatinya, membenarkannya, dan menerimanya. Apalagi bila kita dididik dan dihajar oleh Bapa segala roh, bukankah kita harus lebih taat kepadanya, supaya kita boleh hidup? Dengan ini, kita nampak bahwa masalah anak menimbulkan masalah didikan dan hajaran. Masalah didikan dan hajaran menimbulkan masalah taat. Karena kita adalah anak, maka kita dididik dan dihajar.
Dan karena ada didikan dan ajaran, maka kita perlu taat. Taat kepada Allah mencakup dua aspek. Pertama, taat kepada perintah Allah. Kedua, taat kepada didikan dan ajaran Allah. Kita harus menaati firman Allah, menaati perintah Allah, dan menaati asas-asas atau kaidah-kaidah yang ditetapkan Allah dalam Alkitab. Kita pun harus taat kepada pengaturan Allah atas sekeliling kita. Kita taat kepada didikan dan ajarannya. Meskipun untuk menaati didikan dan ajaran Tuhan perlu membayar harga, namun itu akan membuat Anda menempuh jalan yang lurus. Ketahuilah, Allah mengenal tabiat Anda. Anda juga mengenal tabiat Anda sendiri. Selain melalui didikan dan ajaran, kebanyakan orang tidak mengerti apa artinya taat. Kita harus menyadari orang macam apa kita di hadapan Allah. Seringkali tabiat bawaan kita tegar dan pemberontak. Sebab itu, didikan dan ajaran merupakan keperluan kita yang mutlak. Kita harus belajar mengenal diri kita sendiri. Kita bukan orang-orang yang sederhana. Kita adalah orang-orang yang meskipun telah dipukul, tetap tak mau jalan. Di sini Rasul menunjukkan kepada kita bahwa didikan dan ajaran bertujuan agar kita mau mendengar perkataan Allah dan menaatinya. Rasul berkata, kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Jadi, saudara, kita tidak boleh kekurangan ketaatan ini. Sebaliknya, kita harus belajar menaati Allah. Mari saudara, kita berdoa. Ya Bapa, aku mau tunduk di bawah didikan dan ajaran-Mu. Apa yang Engkau lakukan adalah benar, karena Engkau adalah Bapa-Ku. Engkau yang sangat mengenal tabiatku. Ya Bapa, ampuni aku, bila selama ini aku tidak taat kepadamu. Aku kurang mengenal didikan dan ajaran-Mu. Bapa, berikan aku hati yang lemah lembut untuk menerima setiap pengaturan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Aku memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.